Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semuanya, untuk video kali ini kita akan bahas soal TKA bagian kelima dan mata pelajarannya matematika lanjutan untuk SMA, MA, SMK, dan MAK. Namun sebelum kita mulai bahas soal ini, eh, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Sahabat semuanya, kita mulai saja bahas soalnya. Soal nomor 1, sisa pembagian suku banyak. Nah, ini dia suku banyaknya. Nah, pembaginya adalah X kuadrat dikurang 3 adalah. Nah, di sini kita bicara yang namanya suku banyak, ya kan? Dan di sini sisa pembagian yang ditanya. Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama nanti bisa dengan cara bersusun, ya kan? Bersusun. Nah, yang kedua nanti bisa dengan cara Horner, ya, cara Horner. Tapi ini di sini cara Hornernya bukan cara yang biasa kita pakai, tapi kita pakai di sini trik super kilat. Nah, dia super kilatnya. Oke, kita bahas dulu cara yang pertama, itu cara bersusun. Nah, cara bersusun, ya kan? Cara bersusun. Bersusun. Nah, iya. Oke, kita tulis dulu suku banyaknya X kuadrat, sorry ya, X pangkat 4. X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 kurang X pangkat 2 ditambah 6X kurang 2. Nah, ini dibagi oleh X kuadrat kurang 3. Oke, ini sama kayak kita membagi waktu SD dulu lah ya. Nah, X pangkat 4 bagi X pangkat 2, di sini dapat nanti X pangkat 2. Oke, X pangkat 2 kali X pangkat 2, X pangkat 4 di sini kan. Kemudian X pangkat 2 kali negatif 3, berarti negatif 3X pangkat 2. Nah, sini kita sejajarkan dengan yang X pangkat 2 yang ini ya. Berarti sini negatif 3X pangkat 2. Nah, ini kita kurangkan. Oke, kita kurangkan, ini habis. Nah, di sini turun 2X pangkat 3. Ini min X kuadrat dikurang min lagi, berarti artinya tambah ya. Berarti di sini min 1 tambah 3. Berapa? Iya, positif 2 ya kan. Positif 2 X pangkat. Nah, ini 6-nya turun. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini ditambah 6X. Ini dikurang 2. Nah, sekarang 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Maka di sini jadinya, iya, 2X ya. Nah, 2X kali X pangkat 2 jadinya 2X pangkat 3. 2X kali min 3 jadinya min 6X. Kita sejajarkan dengan yang X ini, variabel X ini, min 6X. Nah, ini kita kurangkan lagi. Nah, ini habis 2X kuadratnya turun dia. Nah, oke ya. Nah, ini 6X dikurang min 6X. Jadinya positif 12X, ya kan? Nah, ini turun jadinya negatif 2. Oke. Nah, ini 2X kuadrat bagi dengan 2X kuadrat jadinya 2X ini positif 2. 2 kali X kuadrat jadinya 2X kuadrat. 2 kali min 6 jadinya 2 kali min 3 ya, sorry. 2 kali min 3 itu min 6. Maka sejajarkan dengan konstanta yang di sini berarti min 6. Ini kita kurangkan. Ini habis 12X-nya turun. Nah, negatif 2 dikurang negatif 6. Jadinya negatif 2 tambah 6 ya. Jadinya positif 4. Nah, inilah sisanya. Dan ini hasilnya.
Nah, di sini tanyanya sisa pembagian. Maka jawaban di sini adalah 12X tambah 4. Maka jawabannya E. Nah, ini cara bersusun. Nah, kemudian kita gunakan cara Horner. Oke, kita gunakan cara Horner. Di sini aja, cara Horner. Oke. Langkah awalnya kita ambil dulu yang pembagi ini. Nah, ini sini pembagi itu X kuadrat kurang 3. Nah, ini kita samakan saja dengan 0, sama dengan 0. Nah, ini artinya X kuadrat kurang 3 ini. Nah, kita susun dia berdasarkan derajatnya. Nah, ini kan ada yang nggak ditulis ini. X pangkat derajat satunya nggak ditulis ya. Nah, ini bisa juga kita tulis X kuadrat tambah 0X. Nah, gitu ya. Nah, ini derajat satunya dikurang 3, ini sama dengan 0. Nah, ini X kuadratnya kita jumlahkan di kiri. Nah, ini semua kita pindahkan kanan. Jadinya sama dengan 0x, ya kan? Nah, ini min 3 pindah ke kanan jadinya positif 3. Nah, ini koefisien ini yang kita ambil nanti. 0 sama 3. Ya kan? Nah, kemudian kita ambil koefisien dari suku banyaknya ini. Nah, koefisiennya di sini yang X pangkat 4, 1. Kemudian pangkat 3, 2. Pangkat 2 min 1. Pangkat 1-nya 6. Konstantanya min 2. Nah, ini kita bikin garisnya dulu. Nah, ini agak besar dikit ya. Nah, ini super kilatnya ini. Nah, kemudian kita ambil di sini koefisien pembaginya ini. Nah, kita susun mulainya dari, kalau di sini dari atas ke bawah, dan kalau di sini nyusunnya dari paling kanan. Berarti di sini 3, sini 0. Nah, gitu ya. Nah, ini satunya turun. Nah, ini nanti kita tambah nih. Nah, satunya turun. Kemudian ini 1 kali dengan 0. 0 ya, sejajar dengan di sini. Nah, 0. Kemudian satunya kalikan dengan 3. 3 sejajarkan dengan di sini. Nah, dia nyerong ya. Nah, serong. Nah, 3. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 2 tambah 0, ya 2 ya kan. Nah, 2-nya kalikan lagi nih. 2-nya kalikan dengan 0. 0. 2-nya kalikan dengan 3. Berarti 6. Ini jumlah dulu deh. Min 1 tambah 3 tambah 0. Jadinya positif 2. Nah, gitu ya. Nah, 2 kali 0 lagi. Ini 0. 2 kali 3, 6. Nah, ada mentok di sini nih. Nah, ini jumlahkan aja lagi. 6 tambah 6, ini 12. Ya kan? Ini min 2 tambah 6, itu adalah positif 4. Berarti sini 4. Nah, sisa pembagian nanti yang harus kita ingat. Kalau pembaginya berderajat 2, maka nanti sisanya itu, ya saya kita bikin itu ya, sisanya itu nanti berderajat 1. Bisa bilang PX tambah Q ya, gitu. Berderajat 1 berarti. Nah, berarti di sini yang sisa itu yang ini. Nah, yang ini. Nah, gitu ya. Berarti ini jadinya kita bikin dalam apa? Berarti berarti 1, berarti ini sisanya itu jadinya 12X tambah 4. Oke, cukup mudah ya. Nah, oke, maka jawabannya di sini. Oke, nah, terserah sahabat semuanya mau pakai yang mana, mau cara bersusun boleh, mau cara Horner ini boleh. Kalau saya bilang di sini dia adalah instruksi perkilatnya. Ya, karena ini Hornernya Horner yang nggak biasa gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, sahabat, kita lanjut soal nomor 2. Salah satu faktor suku banyak PX adalah X tambah 2. Pertanyaan di sini faktor yang lain adalah. Nah, ini kita masih di suku banyak ya. Nah, di sini kita mencari faktor yang lain. Nah, kalau sahabat semuanya kita soalan seperti ini, nah suku banyaknya di sini ada nilai yang belum diketahui, yang ini N. Nah, maka di sini kalau dia nilai yang belum diketahui itu adalah konstanta, maka ini bisa kita cari
dengan cara Horner langsung. Nah, tapi kalau dia nilai yang belum diketahui itu selain dari konstanta ini, misalnya yang di sini atau di sini atau di sini misalnya, maka kita harus cari dulu nilai yang belum diketahui itu, ya, dengan cara teorema faktor, gitu ya. Nah, kalau belum jelas teorema faktor, boleh deh sahabat buka-buka bukunya lagi. Dan di sini saya tidak akan jelaskan itu teorema faktor ya. Nah, oke. Sekarang kita langsung gunakan dengan cara Horner. Nah, di sini kita ambil dulu faktornya itu adalah X tambah 2 di sini. Nah, X tambah 2. Ini kita samakan dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 2. Nah, kemudian PX-nya ini, eh, suku banyaknya, PX-nya ini kita tulis lagi supaya jelas dia. Kita ambil nanti koefisiennya. Ini X pangkat 4. Nah, di sini X pangkat 3-nya eh, tidak ada ya, tapi ini dia berkoefisien 0 nih. Berarti ditambah dengan 0 X pangkat 3, ini dikurang 15 X kuadrat, dikurang 10 X, tambah dia dengan N. Nah, di sini kita ambil koefisiennya nih. Ini koefisiennya 1, 0, negatif 15, negatif 10, dan N. Nah, ini kita kasih garisnya secara Horner. Ini nanti ditambah. Nah, pembagian ini negatif 2 di sini. Negatif 2. Ini satunya turun. Ini 1. Nah, 1 kali min 2 itu min 2. Ya kan? 0 tambah min 2 berarti min 2. Min 2 kali min 2 positif 4. Ya kan? Negatif 15 tambah 4 berarti negatif 11. Ya kan? Negatif 11 kali negatif 2 jadinya positif 22. Negatif 10 tambah 22 jadinya 12. Nah, 12 kali negatif 2 itu negatif 24. Dan kita harus ingat kalau dia terima faktor, maka sisanya harus 0. Maka di sini dia harus 0. Nah, sisanya harus 0. Nah, kalau sisanya 0, berarti negatif 24 tambah berapa? Hasilnya 0. Nah, ini pasti dia 24 kan ya. Nah, gitu ya. Nah, tapi kita nggak butuh itu ya. Kita hanya mencari faktor yang lain. Nah, di sini kita ketemunya nanti itu hasilnya ini adalah berderajat 3 ya. Karena ini pembaginya itu adalah berderajat 1. Maka hasilnya berderajat 3. Nah, untuk mencari faktor yang berderajat 3 ini, nah caranya itu ada 3 ya. Ada 3 cara. Ada 3 cara. Nah, mencari faktor yang lain itu. Nah, yang pertama, nah jika nanti jumlah koefisiennya, jadi jumlah koefisiennya sama dengan 0, maka nanti salah satu faktornya itu adalah X dikurang dengan 1. Nah, X kurang 1. Nah, ini kalau jika jumlah koefisien sama dengan 0. Kemudian yang kedua, nah jika jumlah koefisien suku genap itu sama dengan jumlah koefisien suku ganjil, nah maka nanti salah satu faktor itu adalah X tambah 1. Nah, kemudian nanti kalau yang kedua ini tidak kita temukan, maka cara yang terakhirnya itu adalah faktor. Nah, kita cari faktor pembagi dari konstanta. Nah, konstanta suku banyak itu ya. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, sini kita mencari faktor yang ini nih, faktor ini. Nah, oke. Kita jumlahkan dulu koefisiennya. 1 tambah min 2. Min 1. Min 1 tambah min 11. Min 12. Min 12 tambah 12, 0. Nah, ini jumlah koefisiennya 0. Jumlah koefisiennya 0 berarti salah satu faktornya adalah
X kurang 1. Nah, X kurang 1, berarti ini jadinya X kurang 1, ini kita samakan dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Nah, maka di sini kita bikin 1. Nah, gitu ya, berarti di sini 1. 1, turun di sini, 1 ke 1, 1. Min 2, ingat ya, ini tambah ya, ditambah 1. Jadinya min 1. Min 1 kali 1. Min 1. Nah, ini min 11 ditambah min 1 jadinya min 12. Min 12 tambah 1, min 12 tambah 1. Min 12 kali 1 ya. Min 12 kali 1 ya min 12. Nah, 12 tambah min 12 sisanya 0. Maka di sini betul, satu faktornya adalah X kurang 1. Oke, nah ini lagi, ini berarti dia berderajat 2. Nah, kalau berderajat 2, ini bisa langsung kita faktorkan saja. Nah, berarti di sini, kita bikin dia bentuknya, berarti di sini X kuadrat, ya kan? Kurang X, ini min 12. Nah, ini kita anggap aja sama dengan 0. Coba. Berarti ini kita kembali ke persamaan kuadrat. Nah, ini kita faktorkan dia. Cara faktornya bikin kurung 2 buah. Karena ini X kuadrat, bikin X di sini, bikin X di sini. Nah, sekarang kita mencari dua angka. Jika dikali dia negatif 12, dijumlahkan dia negatif 1. Ini koefisiennya 1 nih. Nah, maka di sini angkanya yang kita dapat 4 sama 3. Sekarang positif negatifnya di mana? Iya, negatifnya di sini, negatif 4 sama plus 3. Nah, ini dia nih. Nah, ini faktornya. Nah, nanti kalau kita susun dari yang ini nih, maka PX itu bisa kita bentuk. Nah, dari faktor-faktornya itu, yang pertama tadi X tambah 2. X tambah 2. Kemudian X kurang 1 jadi ya. X kurang 1. Nah, kemudian yang ini X kurang 4 kali X tambah 3. Nah, ini dia nih. Nah, sekarang dia faktor yang lainnya. Berarti selain yang di awal tadi, selain yang ini. Yang pertama X kurang 1 ada nggak di sini? Tidak ada. Kemudian X kurang 4 tidak ada juga. X tambah 3, nah ada. Berarti jawabannya C ya. Ini X tambah 3. Oke, bisa ya. Berarti nomor 2 jawabannya C. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Oke, sobat, kita lanjut ke soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari fx sama dengan 2 sin 3x kurang 1 memotong sumbu x pada saat interval x besar sama dari 120 derajat, kemudian kurang sama dari 360 derajat. Nah, ini kita bicara masalah persamaan trigonometri, kan? Nah, di sini katanya ada fungsi trigonometri memotong sumbu X dia. Nah, kalau dia memotong sumbu X, ya kan? Kalau fx memotong sumbu X, nah maka fx sama dengan 0. Gitu ya. Nah, maka fx-nya itu harus sama dengan 0. Maka yang ini kita punya fx sama dengan 2 sin 3x kurang 1, maka ini sama dengan 0 dia. Berarti jadinya, atau gini aja deh. Nah, ini fx-nya sama dengan 0, maka 2 sin, kan fx-nya 2 sin 3x kurang 1. Sin 3x kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita pindahkan dia. Ini min 1 pindah ke sini, jadinya pelan-pelan dulu 2.
sin 3x sama dengan 1. Nah, ini kita bagi 2 semuanya. Ini bagi 2 tinggal sin 3x. Ini bagi 2 jadinya setengah. Nah, ini namanya persamaan trigonometri. Nah, kemudian kita cari nanti nilai sin yang setengah, ya kan? Jadi sini sin 3x. Nah, nilai sin yang setengah itu adalah sin 30. Nah, sin 30 derajat. Nah, untuk sin 3x sama dengan sin 30 derajat, maka di sini jadinya 3x untuk yang pertama. Ini sama dengan 30 derajat ditambah gitu kan. Nah, ditambah. Nah, N dikali 360 derajat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, 3x itu sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat dikurang alfa ini. Kemudian ditambah dengan N kali dengan 360 derajat. Nah, gitu ya. Berarti yang ini sama aja 3x sama dengan 150 derajat. 180 kurang 30, 150 derajat ya. Ini ditambah N kali 360 derajat. Nah, gitu ya. Nah, kita sederhanakan dulu yang pertama, yang ini. Nah, yang pertama, berarti 3x sama dengan 30 derajat ditambah N 360 derajat. Nah, ini kita bagi 3 semuanya. Oke, kita bagi 3, dapat di sini X sama dengan 30 bagi 3. 30 bagi 3, 10 derajat. Ditambah N dikali 360 bagi 3, berarti 120. Nah, intinya di sini setiap kelipatan dari 120. Berarti di sini kita bisa bikin nilai X-nya itu nanti yang pertama ini bisa 10 derajat ya. Kalau di ini N-nya 0, berarti ini 10 derajat. Kemudian kalau ini 1, berarti 10 tambah 120. Ya, berarti 130. Nah, ini ditambah lagi. Nah, ini tambah aja lagi dengan 120. Gampangnya. Nah, ini kenapa tambah di sini. Nah, ini. Kemudian ini 130 ini tambah aja lagi dengan 130 ini tambah lagi dengan 120. Berarti ini 250. Mau tambah lagi boleh juga. 250 tambah 120, 370 ya kan. Nah, gitu. Dan seterusnya nanti. Nah, kita lihat batas di sini dia batasnya dari 180 sampai 360. Nah, ini udah lewat dia. Nah, ini enggak apa, berarti yang masuk yang ini aja. Nah, ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, yang 3x sama dengan 150 derajat tambah N dikali 360 derajat. Ini juga kita bagi 3. 3x bagi 3 tinggal X sama dengan 150 bagi 3 itu dapatnya 50 ditambah ini berarti N dikali 120. Nah, ya kan? Nah, maka di sini X-nya yang pertama kalau ini 0 berarti ini 50 ya kan? Nah, ini tinggal tambahin 120 nih. Sorry. 150 tambah 120 itu berarti 170. Nah, ini tambah lagi 120, berarti jadinya 290. Mau tambah lagi boleh, tapi tidak memenuhi lagi batasnya, ya kan? Nah, berarti di sini kita dapat 250 yang memenuhi batas ini, dan di sini kita dapat 290. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya, nah kita dapat di sini 250 derajat dan 290 derajat. Oke, maka di sini jawabannya adalah C ya.
Nah, oke. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Oke, sahabat, kita lanjut soal nomor 4. Diketahui GX sama dengan 5 pangkat 2X ditambah 2. Nilai GA sama dengan 127. Nah, pertanyaannya tentukan jawaban yang benar berdasarkan informasi tersebut. Nah, katanya di sini jawaban benar itu lebih dari satu. Nah, oke. Nah, ini kita cek nih. Nah, kita ambil yang A. Oke, untuk option A. Untuk option A katanya nilai A sama dengan 3/2. Oke, nilai A-nya sama dengan 3/2 katanya. Oke, di sini GA itu sama dengan, nah GA itu sama dengan 127. Nah, maka di sini kalau GX dia 5 pangkat 2X tambah 2. Nah, kalau dia GA maka X-nya kita ganti dengan A. Maka di sini 5 pangkat 2A ditambah 2 sama dengan 127. Nah, berarti di sini 5 pangkat 2A ini sama dengan, nah, positif 2-nya pindahkan ke kanan jadinya negatif. Berarti 127 kurang 2, jadinya 125. Nah, ini namanya persamaan eksponen ya. Maka yang di kanan ini kita jadikan bilang pokoknya 5. Berarti 5 pangkat 2A ini sama dengan 5 pangkat berapa yang hasilnya 125. Iya, 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3. Maka di sini 5-nya kita tewaskan aja. Maka di sini tinggal 2A sama dengan 3. Maka kalau A saja sama dengan 3/2. Nah, berarti A katanya di sini sama dengan 3/2. Nah, berarti option A benar ya. Nah, untuk option A benar. Nah, ini benar. Oke. Itu yang B. Untuk option B, GX melalui titik 0,3. Nah, kalau melalui titik 0,3, nah ini artinya X-nya 0 dan Y-nya 3. Atau GX-nya 3. Nah, Y sama dengan, nah, 5 pangkat 2X tambah 2. Nah, di sini Y-nya 3. Berarti 3 sama dengan 5. X-nya 0. 2 kali 0, 0. 0 tambah 2. Oke, 3 sama dengan 5 pangkat 0 itu 1. Tambah 2. Berarti ini 3 sama dengan 1 tambah 2, 3. Nah, berarti ini benar ya. Nah, benar. Maka option B juga benar. Oke. Nah, sekarang kita ambil option C. Nah, option C. GX memiliki asimtot Y sama dengan 2. Nah, ini asimtotnya Y sama dengan 2. Asimtot itu adalah garis ya, garis yang membatasi grafik kita ya. Nah, gitu. Artinya dia tidak akan pernah menyentuh garis Y sama dengan 2 ini, grafik kita itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah fungsi eksponen ya. Nah, fungsi kita ini adalah fungsi eksponen. Dan ini kalau kita grafiknya itu, eh, kalau kita gambarkan sekilas ya, kalau kita gambarkan sekilas, nah, ini adalah sumbu Y. Nah, gitu ya. Nah, nanti grafiknya itu seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini nanti terus nih, terus gitu ya. Nah, di sini nanti yang namanya asimtotnya itu. Nah, ini Y sama dengan berapa gitu loh. Misalnya Y sama dengan B. Nah, gitu. Jadi yang ini nih, terus berlanjut nih. Nah, artinya apa di sini? Artinya di sini X-nya itu nanti eh, sama dengan atau mendekati tak hingga gitu ya. Nah, X-nya itu bisa kita bikin aja dia sama dengan negatif tak hingga gitu. Nah, sampai dia mendekati tak hingga nanti.
Dan dia grafik ini, dia tidak akan menyentuh yang namanya asimtot ini, Y sama dengan B ini. Nah, gitu ya. Nah, berarti di sini kita ambil aja X-nya sama dengan negatif T hingga. Jadi, kalau sama dengan negatif T hingga, nah ini kita ambil Y sama dengan 5 pangkat negatif T hingga. Atau pangkat T hingga kita bikin boleh juga. Tapi di sini maksudnya negatif T hingga ya. Ditambah 2. Nah, sesuatu nanti dipangkatkan dengan T hingga, ini hasilnya dia 0 gitu loh. Nah, ini 0, 0 tambah 2. Berarti Y sama dengan positif 2 ya, berarti 2. Nah, gitu ya. Nah, ini dia asimtotnya. Nah, ini. Berarti yang C juga benar. Nah, gitu ya. Juga benar nih. Oke, sekarang option D. Fungsi tersebut memiliki asimtot miring. Nah, untuk option D ini, kita harus tahu nih, yang memiliki asimtot miring, ya kan? Asimtot miring, itu adalah fungsi rasional ya. Fungsi rasional. Nah, jadi yang memiliki fungsi asimtot miring ini adalah fungsi rasional. Fungsi rasional. Atau nanti fungsi yang berbentuk polinomial bagi dengan polinomial. Atau bentuk fx sama dengan px per qx. Nah, gitu. Ini yang nantinya yang punya asimtot miring atau namanya nanti nama lain dari asimtot miring ini adalah obliqui ya. Obliqui. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian berarti ini salah ya. Berarti ini salah. Kemudian option E G1 sama dengan 25. Option E kita bikin aja di sini. Option E-nya G1 sama dengan 25. Oke, berarti di sini kita ganti X-nya 1 sama dengan 5 pangkat 2 kali 1 berarti 2, pangkat 2 ya, tambah 2. Oke, sama dengan 5 pangkat 2 itu 25. 25 tambah 2, 27. Sementara di sini katanya 25. Berarti ini juga salah ya. Ini salah, ini salah. Berarti jawaban untuk nomor 4 adalah A, B, C. Nah, oke, mudah-mudahan paham. Selanjut soal yang terakhir, soal kelima. Oke, sahabat semuanya, kita lanjut soal nomor 5. Nah, ini ada sebuah grafik ya. Nah, di sini pertanyaannya, fungsi logaritma dari grafik tersebut adalah. Nah, ini grafiknya. Nah, ini kalau kita lihat, karena di sini sudah dibilang fungsi logaritma, maka kalau kita lihat di sini, ini grafiknya monoton naik, ya kan? Nah, ini monoton naik dia dari bawah ke atas. Nah, kalau dia monoton naik, bentuk umum dari fungsi logaritma itu adalah Y sama dengan A log. Ya, misalnya di sini kita bikin PX misalnya ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, maka ini kalau dia monoton naik, maka nanti basisnya ini, yang A ini, maka A-nya itu nanti, yaitu besar dari 1. Nah, ini kuncinya dulu. Ini dia monoton naik. Kalau monoton turun ini dari sini nanti. Nah, dari sini dia. Monoton turun dia nanti itu. Nah, berarti ini A-nya besar dari 1. Kalau kita lihat dari optionnya, kalau untuk option A ini basisnya 2, B juga 2, C 3 ya, dan D, ini dia pecahan nih. Nah, berarti ini dia kurang dari 1, dan E setengah, jadi kurang dari 1. Berarti ini dia udah tereliminasi nih. Berarti option kita tinggal A, B, C. Nah, sekarang kita lihat lagi, di sini ada namanya asimtot. Nah, ini asimtot tegak ya. Nah, ini nanti bentuk fungsi apanya persamaan garis dari fungsi asimtot ini adalah X sama dengan 2. Nah, asimtot ini nanti kalau kita bawakan ke fungsi lognya, ini Px,
Nah, numerusnya ini nanti, ya dari sinilah nanti asimptotnya itu. Nah, maka kalau kita apakan nanti, Px-nya itu nanti itu sama dengan 0 gitu. Nah, maka kalau kita lihat di sini yang bisa nanti yang membuat X sama dengan 2 ini adalah X kurang 2. Ya kan? Sama dengan 0, maka nanti X sama dengan 2. Nah, berarti ini udah jelas nih. Jawaban itu adalah A. Nah, gitu ya. Tapi kalau kurang pastinya, kita uji deh suatu titik. Kita ambil titik ini 6,2. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita uji titik 6,2. 6,2. Nah, kita substitusikan dia ke sini. Kita punya persamaan logaritmanya, Y sama dengan 2 log X kurang 2. Di sini Y-nya 2. 2 sama dengan 2 log X-nya 6. 6 kurang 2. Nah, 6 kurang 2, 2 log, 6 kurang 2, 4, ya kan? Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Tentu 2, ya kan? Nah, berarti ini benar. Nah, gitu ya. Kalau kurang yakin lagi, misalnya kita ambil yang ini titik ini. Ini titiknya berarti 3,0. Nah, oke, misalnya 3,0. Nah, berarti Y-nya 0 sama dengan 2 log X-nya 3. 3 kurang 2. Ya kan? 0 sama dengan 2 log 1. Nah, 2 log 1 itu 0, ya kan? Nah, itu udah jelas ya. Maka di sini jawabannya adalah A. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, karena ini soal nomor 5, ini adalah soal yang terakhir untuk video kita kali ini. Nah, sebelum saya tutup, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian, jika ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa tekan tombol like-nya dan share juga ke teman-teman sahabat semuanya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.